Sobat Neraca, jumpa lagi di Makna Manusia Podcast. Nah, pasti sobat semua masih setia kan nungguin episode demi episode di Makna Manusia Podcast? Ya harus dong ya. Kali ini bersama dengan aku, Afifah, dan partner aku, Azira, kita nggak hanya berdua aja kok. Kali ini ada tamu spesial dari RPM Neraca. Wow, siapa ya kira-kira? Dan kita mau ngebahas apa sih, Zira? Penasaran? Puilah, langsung aja kak. Kita mau ngebahas tentang sejarah LPM Neraca nih, bareng sama Bang Reza, Kak Adlin, dan Kak Julia. Seru nggak tuh? Wah iya, seru dong. Wah iya pasti. Nah, Sobat Neraca, sekarang udah hadir bersama kita nih kakak dan abang alumni LPM Neraca periode pertama. Halo kakak dan abang, gimana nih kabarnya? Boleh dong perkenalan ke kita terlebih dahulu? Halo sahabat neraca, perkenalkan nama saya Reza Ramadan, biasa dipanggil Reza. Dulunya berkuliah di Polmed di program studi teknik komputer, program D3 reguler, dan di tes neraca dulunya itu posisinya sebagai pimpinan umum. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Adlin Syuhada, panggilannya Adlin. Aku dulu kuliah di D3 Teknik Telekomunikasi, angkatan 2011, lulusnya 2014. Aku dulu ngejabat di Neraca sebagai pimpinan redaksi yang pertama. Salam kenal semuanya, Sobat Neraca. Oke, yang terakhir, halo semuanya. Nama saya Julia Permatasari Ginting, sama kayak Adlin, angkatan 2011, program D3 pada saat itu. Program studi teknik elektronika dan menjabat sebagai wakil pimpinan redaksi. Salam kenal semuanya, Sobat Neraca. Abang sama kakak-kakak lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang aku itu lagi sibuk kerja, sibuk kuliah. Jadi sekarang aku tuh kerja di salah satu bank pemerintah dan berkuliah juga di salah satu PTN di Jakarta gitu untuk program S2. Oke, dilanjut lagi sama Kak Adlin. Oke, aku sekarang tuh sibuknya kerja, terus jadi ibu rumah tangga juga. Terus jadi istri juga, kebetulan aku sudah menikah saat ini. Wah. Sekarang tuh aku bekerja di dunia telekomunikasi sesuai dengan basic aku. Aku sebagai customer support engineer, aku ngurusin internet rumah dan internet perkantoran, seperti itu. Oke, yang terakhir, kalau aku sih kesibukannya pekerja juga ya, admin finance di perusahaan kontraktor di Medan. Terus ngambil kuliah lagi jurusan komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Pembangunan Medan, dan kerja sebagai karyawan swasta itu Senin sampai Jumat, Sabtu minggunya jadi reporter mingguan di Waspada Online, media online Medan. Begitu, terima kasih. Yang pertama untuk Bang Reza nih, boleh nggak Bang ceritain gimana sih sejarah awal terbentuknya LPM Neraca ini? Oh, oke. Jadi ceritanya panjang nih. Dari awalnya itu kan dulunya aku tuh kan sebelum jadi pimpinan umum ya di Pers Mahasiswa Neraca, sebelumnya aku itu kepala Departemen Pers di Badan Eksekutif Mahasiswa Polmed. Di tahun 2012-2013. Nah, di tahun itu tuh ada prokja dari BEM itu sendiri membentuk satu organisasi yang bergerak dalam bidang jurnalistik. Nah, itu salah satu program kerja aku di masa itu, pembentukan komunitas, penerbitan buletin dan majalah di tahun 2012-2013. Nah, setelah satu periode tuh ternyata Pers Mahasiswa itu progresnya bagus gitu, jadi diperjuangkan tuh buat dibentuk jadi organisasi, benar-benar jadi organisasi, nggak hanya jadi komunitas. Akhirnya masuk ke 2013-2014 itu persnya itu udah melepaskan diri dari BEM, udah mandiri, dan dibentuklah undang-undang pada saat itu tuh undang-undang kampus ya, yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sama organisasi lainnya. Akhirnya disepakati bahwasannya Pers Mahasiswa itu adalah organisasi bentuk UKM seperti itu.
Mungkin mau ditambahin Kak Adin atau Kak Julia ya? Kebetulan sih aku jadi supporting sistemnya Reja ya. Karena selama ngurusin ini, aku, Julia, Nanda, Maya, Bornok, Tere, mungkin akal-akalan pertama itu bener-bener fight buat ngelepasin diri dari BEM ke kita sendiri ya, ke UKM ya pada saat itu. Nah, dulunya itu kenapa kita bertekad untuk ngelepasin diri? Karena agak aneh sih, Dek. Menurut aku, kita pers, tapi kita masih tergabung di organisasi pemerintahan. Agak aneh. Jadi, aku tuh kepengen pers tuh bener-bener pers, jadi bukan tim hore-hore, cuman bertain yang senang-senang aja gitu. Enggak. Jadi aku tuh pengen yang pers, gimana layaknya pers di luaran sana yang udah profesional, terus bisa membuat lembaga dan membuat berita juga, tapi bukan hanya senang-senang aja ini bertain, tapi kritisi mungkin dari, ya mungkin pers yang saat ini sekarang tuh berimpact dari perjuangan kita zaman dulu sih, kayak gitu. Kalau dari Julia gimana? Dan independen ya? Independen dan nggak mau sih, intinya tuh kita bikin berita tuh jangan diatur gitu. Jadi terserah kita mau gimana-gimana, kualitasnya juga, standarnya juga berdasarkan dari apa yang kita buat, kayak gitu. Kalau dari Julia gimana? Ya gimana ya kalau kita mungkin aku nggak sesibuk Reja dan Adlin ya pada saat itu, karena juga ada UKM lain yang aku ikutin, tapi ya segimana aku dibutuhkan ya aku ada gitu doang sih. Iya Jul, kamu tuh selalu ada pada saat itu Jul, di saat kita membutuhkan sampai kamu. Akhir juga Julia masih ada gitu. Bagaimana sih, Kak, Bang, respon mahasiswa Polmed dulunya setelah LPM Neraca ini sudah berdiri? Banyak ya responnya, dari yang positif, negatif ada itu ya, Iya, Kak Adlin ya, banget. Kak Julia ya. Boleh diceritain Kak? Dari yang positifnya dulu deh ya. Boleh. Positifnya itu, jadi kan emang itu biasa tuh mading-mading tuh kosong tuh di kampus dulu kan, yang ada hanya pengumuman kapan libur itu kan, jadi madingnya itu benar-benar hitam putih gitu. Nah kita itu kan muncul dengan format full color, penuh warna, dengan desain yang mencolok. Pada saat itu kan kita di saat itu, karena tahun pertama nih kita mau mencari perhatian nih dari mahasiswa, dari seluruh mahasiswa, gimana supaya mereka langsung kenal produk kita, gimana mereka supaya langsung tahu, oh ini nih pers mahasiswa nih, organisasi baru yang itu loh gitu. Jadi pada saat itu kita desainnya ya kalau dibilang full color ya, bahasa halusnya full color ya, padahal ternyata norak gitu ya. Terus dengan tata bahasa yang jauh banget dari keredaksian ya Din ya pada saat itu ya. Karena memang tujuan kita juga awalnya bukan menarik perhatian sebenarnya. Menunjukkan eksistensi aja ya. Tujuan utama kita eksistensi dulu, setelah itu baru kita tahap bertahap merubah menjadi benar-benar keredaksian yang inilah ya, yang profesional ya dulu ya kita bilang. Udah ya. mulai ke tahap profesional sih kalau aku udah bilang. Kayak gitu. Untuk respon negatifnya tadi Bang? Respon negatifnya apa ya Jo? Yang sempat dibakar gitu nggak sih Jo? Aku ingat tuh respon negatifnya dulu tuh pernah gulma dirobek-robekin, nggak, kita ditempelin langsung dirobek-robekin lagi, inget nggak? Iya, yang waktu gulma kita tempelin terus besoknya udah robek gitu. Nggak tahu sih ya oknum yang ngerjain itu siapa, cuman kita rasanya sedih banget kan, kita udah capek-capek megang print, dan pada saat itu kita punya printer sendiri yang ya ada kadarnya, uangnya juga patung-patungan kan ya, beli tinta segala macam, ada uang kas gitu. Bener-bener kayak sedih banget gitu loh. Jadi kan kita juga masih bentuk komunitas itu udah sepayah itu ya kan perjuangannya. Jadi bener-bener. Terus yang kedua tuh kayak ada satu oknum gitu di salah satu ya bisa dibilang dia organisasi pemerintahan lah di situ dulunya. Dia tuh mengkritik kerja kita habis-habisan. Karena kita buat berita yang lumayan kontroversi pada saat itu. Yang berita soal ini BEM sama DPM, inget nggak? Yang akhirnya kita disidang di ruang DPM. Yang aku dipanggil Presma juga, itu sih. Sampai dia tanya, kenapa sih bikin berita kayak gitu, kayak nggak ada berita lain aja gitu. Itu benar-benar ya, pada saat itu kita udah menuju untuk melepas dari komunitas ke UKM. Jadi benar-benar nunjukin kalau kita itu ya, kita pers gitu,
bikin berita ya terserah, jangan Independen. diatur gitu. Dia gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari Julia gimana? Kalau dari aku sih negatifnya ya paling itu doang ya. Banyakan positifnya sih justru kayak kalau teman-temanku ya kayak wow ada ya pers di ini di Polmed. Wah gitu justru keren. Aku nggak ada kalau yang secara langsung ya. Kalau yang secara langsung nggak ada nemuin yang negatif. Kalau aku pribadi, secara pribadi. Oh berarti Karena di kan memang daerah di sesuatu yang era-era baru. di area elektronika Iya, ya. elektronika support Itu berarti. positif semua ya. Asik semua. Iya, nggak ada yang negatif sih menurut yang aku alamin. Iya karena Aku hanya di dengar beberapa mading banyak. tertentu Iya, aja sih benar. yang Kayak dicabut-cabutin, dicabut-cabutin, terus sobek-sobek dibakar. gitu. Yang paling ngeri sih dibakar ada fotonya yang ngebakar gitu ya. Terus satu lagi ada, ingat gak aja ada satu orang admin di Twitter yang bikin logo Polmed kebalik. Oh iya yang iya. kontroversi dia nyertain semua kejelekan UKM tuh parah banget sih. Termasuk kita tuh, aduh parah deh penilaian dia. Kayaknya di Twitter ada deh Expolmed nama adminnya, nama akunnya. Itu banyak banget. Jadi tuh zaman organisasi di zaman kita itu kayak pasti warnanya Iya. beda-beda ya. Di zaman kalian juga mungkin ada kontroversi juga. Di zaman kita tuh ada tuh Twitter yang namanya Expolmed. Nah Expolmed ini dia itu ngebahas mengenai kebobrokan setiap organisasi di situ gitu ya. bener, Din, ya? parah. Bukan hanya organisasi tapi dekanan juga, terus kayak apa direktur Polmed setiap senatnya juga tuh diceritain sama dia, mulai dari skandal semua di situ ada dibahas. Dan sampai sekarang kita nggak tahu siapa adminnya, karena dari zaman aku semester 3 kayaknya tuh udah ada Expolmed, dan itu parah banget ya Ja. Semua tuh kejelekan Polmed itu sampai trending di kampusnya ada Expolmed pada saat itu kan Twitter kan lagi rame juga tuh kita main kan ya. Nah disitulah dia mulai beraksi. Menurut aku tuh bener-bener kayak ada benernya tapi mungkin dia banyak kan berita hoax yang diceritain kayak gitu kalau dari aku sih. Terus Bang, apa alasan yang mendasari Abang mau mendirikan LPM Neraca? Gimana dulu ini kayak pertanyaannya sulit deh. Iya. Nggak tahu ya, gimana ya, yang seperti yang aku bilang tadi sih, kalau kita dulunya sih, ya pers tuh emang nggak cocok gabung sama BEM gitu, karena nggak ada independen pada saat itu, jadi kita semua diatur sama kepalanya BEM sendiri gitu, jadi kebebasan kita berekspresi itu nggak ada, makanya mungkin kita semua memutuskan untuk keluar dan mendirikan dengan, ya bentuk UKM lah minimal, jadi ada independen terlebih dahulu lah, baru nextnya baru LPM kayak gitu. Niat kita kayak gitu ya dulunya. Kalau kampus tuh kayaknya wajib deh kayaknya ya Jul ya. Wajib ada pers kampusnya gitu ya. Jadi itu kan kampus itu kan kayak penggambaran sebuah pemerintahan, ada eksekutif, ada yudikatif, dan ada pers. Jadi kalau dulu tuh udah ada tuh eksekutif yudikatifnya, BTN, BPM udah ada gitu. Persnya yang belum. Untuk pemerintahan persnya belum ada, pemerintahan daerah udah ada tuh HMPS ya. Iya, HMPS. Gitu. Jadi persnya aja yang belum ada di situ. Kayak gitu sih. Untuk lambang neraca dan maknanya itu terinspirasi dari mana sih Bang? Kasih tau Ja. Jul, gimana Jul? Itu ada upgrading ya. Dari upgrading kan ya lambang itu. Upgrading yang pertama. Julia kali yang jelasin nih, Julia nih. Reja aja deh, Reja. Julia kan ikut upgrading kemarin juga sama. Iya kan kamu yang ngisi materi ya? Julia ngisi materi itu. Iya, Julia ngisi materi. Sumpah demi apa aku nggak ingat. Udah lama Iya banget sih, ya. 2000 berapa sih? 13 ya? Dulu ya? Apa 14 gitu, lupa. Berapa? Itu di Mes Soekarno Iya, ya? Mes Soekarno. Keren sih asli. Mesnya. Jadi sebenarnya logo ini ya, logo dari zaman komunitas juga itu, cuman warnanya aja yang beda Iya, ya. warnanya dirubah. Terus kenapa dikasih nama Neraca sebenarnya dari salah satu member ya Jaya, anak angkatan 2013. Kita kan bingung tuh, kita rembukan apa nama baru kita ya? Apa nama baru kita ya? Nama produknya apa gitu. Bingung. Terakhir si Yahya. Itu kita voting juga ya Jul ya di situ ya. Ada beberapa nama dulu pada saat itu. Iya. Ada Pers mahasiswa. pernah dulu namanya Radar.
Terus Neraca. Banyak ya? Banyak dulu. Akhirnya di voting yang menang Neraca. Karena apa? Goresan apa aja? Goresan mahasiswa berimbang ya pertama ya. Goresan ekspresi mahasiswa berimbang ya nggak sih? Masih inget gue. Goresan ekspresi mahasiswa berimbang itu slogan yang pertama dimunculin. Jadi kalau logo, kalau zaman dulu, zaman waktu masih transisi komunitas ke UKM, itu kita logonya cuma satu tuh, logo organisasi aja, nggak ada logo keredaksian. Iya. Kalau sekarang kan ada dua ya, logo organisasi yang itu dipakai buat istilahnya buat Internal. susun proposal, internal birokrasi lah ke rektorat ya. Tapi kalau untuk ke eksternal kita menggunakan logo redaksi kayak gitu. Itu dia. Nah, yang mungkin aku bisa jelasin yang logo ini aja ya, logo internal aja ya. Jadi di situ gambarnya itu ada kertas, terus ada kayak goresan pena gitu ya, Lin? Iya, benar. Ya seperti pers-pers pada umumnya ya. Kita menulis di situ. Menulis di kertas Putih yang bersih. Nunjukin kita tuh orisinil gitu ya. Orisinil dari kita sendiri. Orisinal. Terus lengkungan desainnya itu menunjukkan kalau kita tuh fleksibel gitu, nggak kaku juga. Gitu sih. Untuk pemilihan warna mungkin ya warnanya menyesuaikan dengan pers, ada hitam apa gitu. Aduh aku lupa nih apa sih namanya, itu ada di ini semua tuh, apa ADART ya namanya? Iya, ADART. Itu di ADART tertuang semua gitu. Jadi makanya aku selalu pesan dulu sebelum lulus dari Polmed, jangan lupa kalau upgrading ADART itu dibahas, karena itu kan banyak banget ya isinya ya, semua dari A sampai Z-nya pers mahasiswa semua tertulis di situ gitu. Jadi kalau nggak dibaca gimana mau menjalankan persnya kalau nggak tahu ADART ya. Betul. Keren Raja. Iya, aku sekarang udah lupa beneran kalau ditanya ini tuh. Yang jelas kita menulis di kertas yang putih menggunakan tinta. Gitu. Untuk berekspresi. Untuk warna-warnanya, iya, untuk warna-warnanya itu ada. Warna-warni itu untuk ekspresi deh. Kita tuh berekspresi. Iya, ada keadilan lah, apa gitu lah ya. Itu ada semua di ADART. Udah lupa udah berapa tahun yang lalu ya. Udah berapa ya kita ya lulus? 7 tahun ya? 2014 kita lulus ya? Iya, 2014 bener. 14, udah berapa tahun coba tuh. Oke, next. Atau mau dilanjutkan sama Julia sama Adlin kalau misalnya ada keinget-inget gitu ya? Aku lupa aja, Bah. Ya, serius. Udah lupa aku. Ya udah mewakili lah, Za. Iya. Udah mantap kali. Selanjutnya untuk Kak Adlin dan Kak Julia nih, mau tahu dong Kak, kenapa dulu memilih LPM Neraca sebagai organisasi yang diikuti? Kalau aku ya, aku dulu memang suka nulis ya, nulis apapun, mau cerpen atau apa gitu. Cuma memang nggak ada media penyalurannya gitu. Jadi ya, aku kan dulu sempat ikut banyak tuh organisasi, ada UKM Merpati Putih sama HMPS kan. Kebetulan pegang jabatan semua di situ. Jadi karena ini sebenarnya aku tuh suka karena hobi aja sih ngikutin Bulma pada saat itu. Jadi hobi nulis, terus ada rekrutmen dari BEM ya aku ikut aja gitu. Terus lulus. Sempat diwawancara juga ya sama Reja ya? Reja sama siapa? Bang Enos ya kalau nggak salah. Oh iya, itu waktu masih audisi BEM ya. Iya, dari BEM. Itu waktu itu Reja pada saat aku join di Bulma itu Reja masih anak BEM, masih semester 4 aja. Iya, ini semester 2 atau 4 nggak sih? Sorry, semester 3. 2 ketiga sih. Kayaknya di semester 2 ketiga gitu. Ya udah aku join aja. Dan akhirnya terpilih jadi anggota member. Aku di batch 2 loh. Jadi aku terakhir masuknya sama Julia di batch 2. Ada nama Julia batch 2 kan? Iya, aku batch 2 karena yang pertama itu pesertanya terbatas aja. Terus memang rekrutmennya cuma pendek banget, jangka waktunya nggak nyampe seminggu gitu. Jadi aku kelewatan pada saat itu kan. Terus pas pada saat open rekrutmen lagi, ya udah aku seneng banget tuh kan karena open. Ya udah aku daftar aja. Kayak gitu sih kalau aku. Jadi zaman dulu itu waktu program kerja aku udah 3 tuh di Kementerian Seni Bakat Budaya ya, di Departemen benar. Pembentukan organisasi, komunitas 1, buletin dan majalah. Nah, jadi itu masih tahap pertama tuh, aku pembentukan komunitas dulu nih dibantu Bang Enos kan. Akhirnya tuh aku buka rekrutmen
untuk komunitas. Cuman dari situ udah dikasih di sounding gitu ya. Iya, Kayak ini bakalan jadi UKM loh ke depannya gitu. Mm-mm. Jadi yang Kita udah yang dapat punya bakat bocoran. nulis. Jadi kan di kampus itu nggak ada tuh di kampus itu nggak ada UKM yang mewadahi eh, hobi mahasiswa dalam menulis satu. Terus dalam desain, Iya. broadcasting, fotografi itu kan nggak ada Belum tuh ada dulu. pada saat itu. Nggak ada di kampus. Jadi nah disitulah kita yang suka desain boleh masuk, yang suka nulis boleh masuk, yang suka fotografi boleh masuk. Jadi semuanya tuh dalam satu organisasi tuh digabung jadi satu gitu. Jadi kita bisa bebas berekspresi, tergantung dengan minat bakatnya kita apa aja. Jadi Iya, kayak dan gitu. sempat juga dulu sih sempat terbersit gitu bakalan ada program broadcasting juga. Bener. Bakalan ada radio kampus gitu. Iya. Itu udah zaman dulu ya, Tapi nggak jalan ya akhirnya. tapi nggak jalan gitu. Oke. Nah, jadi pernah nih, aku waktu SMA satu kali naik becak kan sama bapak. Terus ada demo di kejaksaan yang di dekat ini loh, di asrama haji. Nah, gak tau kenapa naluri, gila naluri. Aku turun bentar. Aku foto, terus wawancara dong, padahal gak punya ini. Keren. Dari dalam kan. Aku foto ada nenek-nenek pegang smartphone dengan suara mereka gitu kan. Aku foto wawancara jadi untukku sendiri gitu. Jadi kayak aku ngerasa emang kayaknya panggilan hidupku tuh jadi jurnalis. Keren. Iya pada saat itu, cuman kayaknya emang aku gak punya teman sharing, makanya kemarin gak berani ngambil visip gitu kan, visipol. Jadi masuklah di Polmed. Nah ketika ngelihat, oh ada nih UKM yang kayak gini pada saat itu. Belum UKM belum sih, pokoknya adalah rekrutmen yang memang benar. Karena itu, karena mungkin kalau untuk suka nulis suka, cuman dulu kan waktu SMA-nya apalagi perempuan kan suka buat jurnal apa segala macam, diary gitu kan kalau makin dewasa kan makin males ya gitu. Cuman memang ya suka nulis juga ya suka, cuman nggak ada karya yang gimana gitu. Cuman emang dari dalam nalurinya emang pengen jadi jurnalis. Makanya itu yang membuat aku setelah tamat 2 tahun dari Polmed kan memutuskan untuk kuliah lagi ngambil komunikasi. Keren banget. Lo menginspirasi banget, Jul. Iya, ini adik-adik ini mungkin bakalan ada yang ikut Julia nantinya gitu. Kita kan nggak tahu ya, who knows. Ya. Sebenarnya iya sih, sebenarnya nggak harus kayak aku kan udah 2 tahun dulu tamat dari Polmed, tapi nggak ada yang sia-sia karena ijazah D3 aku kan aku pakai untuk kerja sekarang. Aku udah mikir lama, terus apalagi aku kemarin pernah kerja telemarketing sih sebenarnya di koran situ. Di situ aku kayak ngelihat ternyata ada banyak peluang kok kalau jadi wartawan gitu kan. Itu kan media cetak ya. Kebetulan ada satu wartawan yang ada event di Jepang, jadi dia mewakili Sumatera Utara, wartawan Sumatera Utara untuk ke sana kayak gitu. Jadi kayak aku mikir, oh banyak kok ternyata peluang. Terus kayak aku kayak di dalam hati kayak terganggu terus gitu loh, nggak tahu kenapa ya, kayaknya hidup itu membawa aku untuk udah terjun di dunia ini. Kayak gitu panggilan loh. hati gitu ya. Ya udah. Jul. Iya, kalau aku sih panggilan atau passion gitu kan. Jadi kayak ya udah aku setelah 2 tahun tamat, usia udah berapa ya kan? Sebenarnya nggak apa juga gitu. Dan mungkin kalau sobat neraca atau adik-adik yang dengar, ya nggak harus juga sebenarnya untuk jadi wartawan, untuk kerja di media elektronik, ya kan, atau media online, nggak mesti memang harus kuliah lagi. Karena tuh juga banyak kan kayak media-media lain kayak Kompas misalnya, nggak harus yang ini. Mereka pernah bilang nggak harus yang memang komunikasi, enggak kayak gitu. Karena kan banyak juga di dalam divisi yang bisa diisi. Nggak harus kayak aku juga, maksudnya harus kuliah lagi dari awal. Tapi ya itulah ya, panggilan hidup. Keren sih, ya. parah. Keren parah, Jul. Iya, parah. Bagaimana sih suka dan dukanya abang dan kakak saat masih berkecimpung sebagai mahasiswa pers kampus? Jadi suka dukanya itu lebih kayak kita sibuk nih di organisasi, tapi sebenarnya tuntutan utama kita itu akademik ya.
kita dituntut akademik, lulus kalau untuk D3 3 tahun, kalau D4 4 tahun gitu. Jadi ya itu paling kadang tugas ngerjainnya di kantor pers gitu kan, kayak ketinggalan mata kuliah gitu karena sering bolos. Terus karena begitu juga sebaliknya, karena ngerjain tugas, karena masuk jadwal kuliah, kerjaan di kantor terbengkalai, penerbitan telat gitu kan. Itu sih sebenarnya suka dukanya. Cuma pesan aku sih kayak itu bakalan kebales semuanya yang udah kalian lakuin, kalian korbanin dan kalian prioritasin, itu bakalan kebales semua nanti ketika kalian kerja gitu. Dan di organisasi itu kalian benar-benar digembleng gitu, menjadi orang yang multitasking tuh, harus bisa kuliah, sambil kuliah harus bisa keredaksian, menerbitkan buletin, majalah gitu, jadwal wawancara numpuk gitu kan. Itu juga kita rasakan dulu pada saat itu sih suka dukanya. Dan tetap benar-benar disiplin untuk manajemen waktunya, karena kan kita juga mau lulus kuliah. Itu dukanya itu kayak, aduh ini IP gue berapa ya ntar lulus nih, nyampe 3 nggak ya gitu. Karena kan rata-rata kalau ngelamar kerja itu minimal 3 gitu. Sementara nanti untuk kerja juga ditanya ini pengalaman organisasinya apa. Itu sih kalau aku suka dukanya, pembagian waktu sih ya, Lin ya. Kalau kamu gimana? Iya. Kalau aku sih sukanya ya karena emang aku orang yang ambivert ya, suka temenan juga tapi suka sendiri. Jadi aku pada saat masuk di pers tuh aku punya relasi baru, punya teman baru yang aku kenal, terus bisa sharing. Karena kebanyakan dari junior ya, jadi junior aku kan 2012-13 tuh. Jadi mereka lebih sering sharing gitu, terus kayak aku ngedengerin cerita mereka. Kalau dukanya itu, aku lebih tepatnya ya, kuliahku jujur sih berantakan waktu itu. Karena aku tuh terlalu sibuk sama dunia organisasi. Apapun itu aku ikutin, terus banyak kegiatan banget. Jadi aku tuh kayak ngelupain banget tujuan aku tuh di Polmed tuh apa gitu. Jadi sempat konflik juga sama keluarga karena nilai aku yang turun-turun terus gitu kan. Terus juga aku sering bolos karena aku ngurusin kampus deh, bener-bener ngurusin organisasi. Jadi aku tuh kayak bodoh sih mau kuliah ini. Aku juga pernah sempat dengar kan, IPK itu nggak dipakai loh, IPK itu nggak dipakai, bener-bener nggak dipakai. IPK itu cuma persyaratan awal. Jadi setelahnya itu kalian nggak menggali potensi kalian tuh di saat kalian ikut berorganisasi di kampus. Jadi aku bener-bener pegang teguh itu, dan sampai sekarang alhamdulillah aku rasain hasilnya gitu. Jadi aku nggak akan pernah menyesal. Aku pernah punya nilai D di ijazah aku 4 SKS itu, dan itu semester 1 dan nggak bisa diulang. Dan aku tuh juga nggak nyesal juga. Aku tuh kuliah lagi sekarang untuk memperbaiki nilai aku. Jadi pada saat aku kuliah lagi di S1 tuh ya udah, tujuan aku memperbaiki nilai yang D3 yang karena aku sibuk organisasi. Jadi bener-bener nggak ada apanya ya, plus minus nih, tergantung orang deh. Intinya yang paling berat tuh aku tuh konflik sama orang tua, sampai aku tuh mau udah gak usah kuliah lagi kalau kau nggak bikin nilai bagus. Intinya udah kayak gitu deh. Cuman aku udah buktiin semester 5 aku bagus nilai aku. Dan benar ternyata aku tuh waktu semester 5 ngurang-ngurangin, tapi tetap jalan juga sih. Yang namanya orang aktif ya susah sih ya. Ninggalin kayak gitu ya, bener-bener kayak nothing to do gitu loh. Jadi kayak kosong gitu ya kalau kuliah doang. Iya, kan? kayak kuliah doang, kuliah pulang kayak teman-teman aku pada umumnya yang ada di kelas. Ya, itu satu lagi sih dukanya tuh, aku tuh di kelas tuh jujur ya, jarang dapet temen. Oh iya, itu satu Jadi lagi tuh aku, sih. iya, satu lagi tuh kayak aku tuh temen-temennya lagi pada makan bareng, aku nggak ada. Terus lagi pada ini aku nggak ada. Tapi aku sama mereka tuh tetap temenan, tetap baik, tetap akrab, walaupun aku bego di kelas gitu kan. Bego karena aku nggak pernah belajar, jujur. Aku tuh aku tuh kalau ranking 20-an tuh sering banget dulu. Sama sih, Lin, aku juga Parah. sih dari 25 Parah, ya. orang loh nggak. Parah. Aku pernah ya dari iya kan, aku dari di Telkom kan susah kan, Jul. Jujur susah kan. Elektronika kan pasti belajar Telkom juga tuh. Susah banget mata kuliahnya. Jadi Aduh, aku kayak ingat mikroprosesor dong. iya, aku juga parah sih. Julia juga pasti ingat tuh mikroprosesor siapa dosennya. Mikrocontroller C Iya gue kan? dong itu. Aku D, Ja. Sumpah, Oh, itu yang D. aku D. Jangan-jangan D, Pak Morlan ya?
Pamorlan. Demi apa? Aduh parah tuh, Pamorlan tuh parah sih, iya. Dan bener itu minusnya tuh ya ketinggalan pelajaran satu ya, nggak punya teman di kelas. Jadi kalau kita mau kerja kelompok nggak ada yang mau temenan sama kita, bayangin. Jadi teman-teman aku tuh yang ranking-rankingnya di atas 20 satu kelompok sama mereka, bayangin jadi apa kelompok aku. Nah karena mereka nganggap Adlin nggak pernah masuk tuh, apa juga aku kelompok sama dia, ngebebanin gitu, lebih mikirin organisasi daripada akademik. Banyak deh dicibir lah intinya. Aku tuh mah parah banget dah aku dulu kayak gitu sih deh. Kalau dari Julia gimana? Kayaknya hampir sama deh kita tiga kalau soal dukanya ya. Kalau soal sukanya enak gitu, karena sekalipun kayak aku pribadi tadi ini, karena kan aku bilang aku ngerasa panggilan hidupku tuh jadi jurnalis gitu ya. Tapi ternyata kan selama ini aku adalah orang yang dulu aku ngiranya aku introvert. Gitu. Jadi ya seiring dengan berjalannya waktu makin mengenal diri sendiri, ternyata enggak se-introvert. Nah kalau dulu kan bukan tipe orang yang sering mengenal diri aku. Jadi ketika masuk di neraca gitu kan ada tugas tuh kemarin bawa materi itu kayak susah gitu ya, susah tapi menyenangkan pada akhirnya. Jadi kayak setiap tugas atau tantangan itu bagiku akhirnya walaupun deg-degan agak takut gitu ya kan, tapi ya akhirnya enak gitu. Kalau dukanya sih nggak terlalu banyak, nggak jauh-jauh sih ya dari itu, Blin. Juga kayak aku kan tinggalnya di rumah keluarga nih, bukan di rumah orang tua kayak gitu kan. Jadi aku memang nggak ada sih tuntutan nilaimu tuh harus bagus, kamu harus apa segala macam, enggak. Jujur ya Adlin, kalau misalnya Adlin itu peringkat 20-an nih, dan aku baru pertama kali ngomong, kalau kami 30 orang di dalam kelas aku Keren. Hanya di podcast ini Kak Julia mau jujur. Itu nggak pernah kita dengar zaman dulu. Kami tidak pernah mendengar Julia peringkat 30 dulu. Eksklusif di podcast Neraca. Keren. Jadi kayak aku nggak ingat ya kami ada berapa orang dulu sekelas, tapi aku selalu peringkat terakhir gitu. Dan dulu mungkin aku nggak punya pemikiran kayak Adlin bahwasanya IPK itu nggak menentukan gitu. Dan aku sebenarnya kalau dulu karena juga punya 2 organisasi gitu kan, yang kerohanian gitu. Dan akhirnya sekarang karena juga kan kemarin aku nggak terlalu suka ya gitulah. Tapi memang sebenarnya akan lebih baik ini pesan nih untuk adik-adik dan semua saja, kalau bisa sebenarnya aku akan selalu melihat orang yang studi sama organisasi itu bisa seimbang. Karena aku udah ngelihat sendiri ada orang yang dia bisa lulus kalau di Polmed pasti lulus. Kalau misalnya di tapi kalau misalnya kuliah di sekolah tinggi atau di universitas gitu kan, itu kan kita sendiri yang nentuin kan kita mau tamat berapa tahun. Nah aku ada ngelihat orang-orang yang dia studinya oke, IP aman, emang dia belajar dan pasti di balik itu dia pasti bayar harga ya. Kita nggak tahu jam berapa dia tidur setiap hari untuk belajar, untuk mempersiapkan studinya besok gitu kan. Dia studinya oke, bahkan bisa cum laude, lalu organisasi juga oke kayak gitu kan. Walaupun pasti waktu dia menjalani pasti sulit ya, pasti sakit juga kayak gitu kan. Tapi akan lebih baik untuk kita yang udah tamat itu yang itu skill apa segala macam. Ini juga sih untuk adik-adik. Kalau bisa seimbang studi dan organisasi kenapa enggak? Bener banget. Setuju banget. Tapi memang benar, Lin. Iya. Benar kan pengalaman kita Bener. kan setelah jadi alumni. Nggak terlalu, beneran. Nggak terlalu sih. At least dapat 3 kayak gitu. Tapi nih untuk sobat Neraca nih, kalian akan sangat bangga ketika nanti kalian wisuda, kalian cum laude. Bayangin orang tua kalian, kalau kalian anak rantau ya, Duduk di depan. dari kampung atau dari luar kota, duduk di depan, nama kalian disebutkan, IPK-nya nama disebutkan orang tua dengan pujian. terus IPK kalian disebut. Wow, itu adalah sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi orang tua nantinya gitu. Jadi ya kalau memang mau berjuang sekarang, organisasi sama studi bisa. Mudah-mudahan adik-adik kita nggak kayak kita ya. Mudah-mudahan orang tuanya bisa duduk di depan gitu. Kalau kita duduk di belakang semua. Kita duduk di belakang semua orang tua. Waktu kita wisuda. Agak ke atas
Iya, aku Agak juga Iya, agak agak ke gemes atas kok ya. Julia. Tapi itu Iya, oke benar. kan, bukan penentu Benar. juga sih sebenarnya. Heeh. Tapi kalau misalnya bisa Yes. kumlot kenapa enggak? Aku juga gitu gini kan. sih, aku cerita dikit. Teman-teman aku yang IPK-nya di atas 3,5 itu jujur ya, banyak kan ada sih yang beruntung kerjanya bagus, ada juga yang enggak guys. Jadi untuk apa menurut aku ya udah terbukti kan. Jadi bukan karena IPK lo tinggi lo bisa kerja di tempat yang baik, no gitu. Jadi relasi nomor satu. Seberapa banyak kita yang organisasi yang kita ikutin dulu, karena kan organisasi itu membentuk kepribadian kita juga. Yang dulunya kita jadi A, nanti jadi Z, tahu gitu kan. Jadi nggak jadi penentu menurut aku. Kayak gitu sih kalau dari aku. Iya kan? Bener. Bener, Lin. Teman-temanku yang Bener. dulu memandang- Aku kerasa, memandang Jul, kita serius. sebelah Bener. mata, memandang Bener banget. bener. Bener Dia Jul, pandang aduh kita sebelah aku. mata. Curhat ya Bu ya. Sekarang. Tapi Reza kan juga gitu kan? Iya benar-benar setuju sih aku. Bener kan? Realita. Apa sih unforgettable moment yang dulunya abang dan kakak bisa dapatkan selama bergabung di LPM Neraca ini? Unforgettable moment ya. Aku ingat banget dulu kita launching majalah digital ya Glin ya. Iya. Lu bakalan tahu apa yang bakal gue ceritain nih. Iya, ceritain, Cak, ceritain. Jadi tuh kita kan itu launchingnya itu bersamaan dengan launching pertama ya, tahap awalnya, batch awalnya itu bersamaan dengan acaranya BEM Munas FKMP itu di tahun 2013 kalau nggak salah. Itu Aku nggak kuat, Cak. itu tuh ada Pak Yusuf Kala dateng, Ruhut Sitompul, Iya, benar. anggota DPR itu datang semua. Nana, Mbak Nana ya? Iya, iya sih, nggak sih. Bukan siapa sih? Mutia Hafid. Oh iya, Mutia aku beda lagi, ada lagi ya? Beda Beda lagi. lagi. Kayaknya sama Mutia deh, tuh Ja. beda. Beda hari kali ya? Enggak tahu sih, aku lupa udah. Pokoknya yang aku tahu tuh kita itu rempong lah tuh ya, rempong mana aku juga Iya, kan aku di rempong. BEM, aku panitia tuh panitia acara, tahu kan serempong seperti Iya, apa Munas. panitia acara Munas. Iya. Yang nganterin para delegasi se-Indonesia itu kemana-mana jalan-jalan, jadi chevronnya mereka gitu. Terus aku Iya, juga iya. harus dituntut target penyerahan majalah itu di ending acara gitu. Terus aku inget banget tuh, kan aku tuh itu transisi ya, Delin juga ya, transisi ya, itu masih Iya, transisi. komunitas ya. Masih Dan komunitas. anggotanya udah mulai bubar, aku tuh udah bener-bener kayak jenuh gitu kan, kayak gila ya segini banget gue udah nggak kuliah, nggak masuk kuliah gitu kan. Jadi full itu aku seminggu nggak kuliah gara-gara itu, coba deh. Jadi udah bener-bener udah di limit aku banget gitu, kayaknya itu udah di luar kapasitas aku saat itu. Cuma kayak aku terharu aja gitu ketika akhirnya selesai. Kita tuh kan majalah digital itu kita ngelakuinnya nggak pakai vendor, nggak pakai apa, tuh kerja sendiri ya dulunya, kita berani Kerjaan sendiri, mulai dari kita desain cari sendiri. kasetnya, ngeburn kasetnya ya kan, Sampai goodie Parah bag-nya juga kita ngeprint sendiri dong. goodie bag-nya guys, ngeprint kita potong sendiri, sendiri. Itu ngelipet kertas. aku sedih inget banget rasanya. tangan Anda itu berdarah ya, ngepotongin Iya. goodie bag tuh nangis Potongin kayak kertas. gini banget sih, kita nyediain 100 Iya. piece gitu kan, satu paket gitu kan. Iya. Di situ buletin majalah sama stiker-stiker segala macem. Nah, Parah sampailah itu di ending dari drama itu semua gitu kan, yang mana gue juga mobil gue mogok, copot bannya segala macam. Iya, copot bannya. Ingat kan gitu kan. Jadi Iya, kayak ingat aku. udah, terus endingnya tuh kayak wah, kayak terharu gitu, mau nangis darah tapi nggak bisa nangis darah ya, mau terharu mau gitu. Tapi kayak seneng gitu ya. Ketika cewek-cewek datang pakai baju neraca biru-biru, Dandan. biru-biru dandan semua, cantik-cantik, kita Guys, foto buat penyerahan gitu cantik-cantik. kan. Gila ya, aku kayak segini banget gitu tim aku gitu kan, perjuangannya benar-benar kita satu tujuan, satu visi buat di hari itu harus jadi itu majalah itu. Dan mereka benar-benar biarpun nggak tidur, biarpun tangan udah kegores-gores, berdarah-berdarah, remuk-remuk. Sampai dibawa pulang, sampai dibawa pulang, dibawa ke ngeberniat, kos-kosan, kos-kosan. ngerjainnya. Tapi di hari-hari itu mereka benar-benar profesional gitu, tampil dengan maksimal, dengan seragam, sepatu apa high heels yang gila sih. Jadi kayak ada kayaknya fotonya, ada nggak kalian Dek simpan kayak gitu? Nggak ada ya? jadi itu benar-benar Nggak ada. kayak aku
ngerasa amazed aja sama kejadian itu gitu, segininya gitu, kayak segininya tuh tim kita solidnya pada saat itu, biarpun dengan orang-orang yang udah mulai berkurang gitu ya. Itu sih kalau dari Iya, aku yang nggak terlupakan sampai sekarang. Kalau dari kalian gimana? bener. Kalau dari aku sih, eh, jujur ya, aku selama kuliah, aku kan ngambil organisasi 3 tuh. UKM kan, UKM Merpati Putih, HMPS Telkom, sama Persma. Aku tuh jujur paling berkesan sama anak-anak Persma, karena kayaknya tuh, apa ya, one heart, one soul, Iya, kalau kata ini banget Honda. ya, satu hati banget ya. Kayak bener, kayak tuh nggak ada yang saling ngejatuh-jatuhin satu sama lain. Ya gosip sih gosip, tapi kita tuh ya abis dari gosip ya udah gitu, selesai gitu. Konflik ya konflik, berantem ya berantem gitu ya kan. Bubar ya bubar juga orang-orangnya, tapi ya aku salahnya tuh ada orang-orang yang masih peduli gitu. Di saat orang-orang lain pergi, dia tuh masih peduli, masih fight, mempertahankan organisasi yang udah capek-capek dibuat gitu. Aku tuh jujur ya, di antara organisasi aku yang lain tuh yang paling berkesan tuh yang di sini. Makanya aku sampai semester 6 pun aku main aja ke kantor, main aja bodo amat. Di saat orang lain HMPS kan aku udah gak jabat lagi kan, pada saat itu HMPS aku udah gak jabat. Terus UKM MP aku sudah menghilang sampai aku disindir-sindir. Nah itu bayangin aku disindir-sindir. Mana Adlin nggak pernah latihan lagi gitu, nggak pernah kan, karena kan aku kan dulu di sana dituntut untuk naik tingkat terus kan. Jadi aku sampai sekarang aku masih di tingkat 3 dan udah kebalap banget sama junior-junior aku gitu. Jadi ya mungkin aku udah nemuin passion aku yang sebenarnya ya di pers gitu. Jadi ya udah, yang lain-lain ya sebagai side job atau side hobi aja gitu sih. Aku kayak gitu. Pengalaman aku tuh intinya orang-orang yang di pers tuh sampai sekarang aku masih berhubungan baik, masih sering kontak sama semuanya gitu. Jadi kayak nggak ada sombong-sombongan gitu. Jadi masih saling care aja lah kita ya sebagai alumni gitu lah. Intinya gitu sih kalau aku. Kalau dari Julia gimana? Aku gimana? Aku ngeliat kalian dua Pasti ada sih Jul. tapi Iya. aku nggak tahu mau ngapain. Tapi aku yang paling berkesan jujur waktu kita kemarin ada acara di Gedung Serbaguna, dan aku justru salutnya nengok Adlin pada saat Oh itu. iya. Itu Iya, acara yang apa pertama sih? ya. Acara apa nih? Acara ini apa? PJTD yang pertama Oh tuh. iya, PJTD pertama ya. Iya, aku PJT pertama udah jadi steering committee kita bertiga. Ingat nggak, dan kita itu malam-malam itu di depan gedung AMD ya, depresi, tau nggak, besok udah mau event gitu kan. Iya. Iya, aku tuh ampun, aku jadi moderator anjir sampai kayak gitu. Ya Allah, aku nggak pernah punya pengalaman buat ngomong sama bintang tamu itu. Siapa sih bintang tamunya? Yang Cerita Medan ya? Admin Cerita Medan. Lupa Iya, aku. Bang apa sih? Bang Wahyu Blahe gitu. Siapa? Nah, itu dulu kalau kalian main Instagram tuh ada akun namanya akun Cerita Medan. Nah, itu dia adminnya Bang Wahyu Blahe. Jadi tuh yang invite tuh dari Nanda, dari Maya ya. Ngirim undangan ke dia terus ngundang. Terus benar-benar tuh event itu tuh tau nggak yang ikut banyak banget ya, Ja? Ratusan orang ya. Gokil sih. Padahal itu bayar loh. Banyak. Penuh. Padahal bayar loh, itu parah banget, sampai sertifikatnya kita bikin sendiri aja. Sertifikat, terus kayak kita minta tantangan Pudir 3 itu semua sertifikat ditantanganin loh, bukan cuma di scan doang. Bener-bener ditantanganin sama Bu Delisma. Tapi tuh nggak, Din, malam Keren. itu tuh aku takut kalau itu kabur kan, menghilang, besoknya mampus dah, gue nyari moderator siapa lagi, apa harus gue yang maju? Iya, bener. Akhirnya aku tuh kemana depresi, aku nggak bisa aja, gimana aja. Udah nggak apa-apa, kan Siningrum jadi MC. Udah aja nggak apa-apa, udah Dilin nggak apa-apa. Aduh jah, deg-degan. Tapi aku briefing free, cari baju yang bagus. Itu tau nggak? Aku outfit aku dari sampai bawah semua ninja sama teman aku. Nggak ada baju kayak gitu, aku kan ya wajar kan anak teknik, bajunya kayak gimana seadanya banget, sepatu skets, paling gitu. Jadi semuanya art, dari atas kerudung, baju, celana, high heel, pinjem semua sama teman aku satu Tapi kos. Julia belum kelar. Nggak punya, Tapi Julia guys. belum kelar nih ceritanya. Belum sampai klimaks Nah, nih. Julia gimana? Kita udah Julia? klimaks duluan. Iya, Julia. Iya, parah. Ya pokoknya intinya aku nggak bisa, aku akan selalu ini sih, maksudnya kayak ketika ngelihat Adlin nih di depan dan secara keseluruhan ya untuk acaranya kan emang keren. Tapi pada saat itu nggak tahu ya Apa kenapa tuh? Adlin, tapi belum pernah aku bilang Kenapa? sama aku ya. Bohong. Gue tuh keren. Swear. Kalau kau bilang aku bohong, berarti waktu kalian bilang Tapi aku Julia bohong, keren. bisa aja dong Aku bilang jujur, kalian Julia bohong, ya nggak keren. sih? Karena Oh, Julia salah satunya alumni yang terjun ke dunia perseniat itu.
Oke. Tapi memang pada saat itu jujur ini enggak Nggak fake. ini loh Dit, enggak bohong sama sekali. Kalian kan serius. Walaupun kau bilang kau apa namanya tapi kelihatan santai. Iya. Karena kan aku membandingkan ke diriku sendiri. Karena kan aku ngebandingin ke diriku sendiri yang nggak pernah begitu gitu ya. Gila, Adil ini keren kali gitu loh. Tapi Aduh, kadang kan Jul, aku udah tuh ngerasa kadang kita ngeliat Adlin ini kayak dia suka mengeluarkan apa ya, out of the box itu nggak sih, kayak yang nggak kita ekspektasikan dia bisa ternyata gitu loh, ya nggak? Iya Jul ya. Benar. iya sih. Aku orangnya kadang-kadang gitu sih, kadang-kadang juga enggak. Enggak sih, Adlin itu Kebanyakan out of the box itu ya. kita fake aja. Iya gitu. Iya. Aku juga paham kok. Aku out of the box kalau di organisasi, tapi kalau di kelas aku bodoh. Enggak, Adlin kamu termasuk pinter kok. Enggak, Ya Jul ya. fake Anda. Parah sih kalau di kelas. Aduh. Aku nggak tahu lah ya Adlin di Ya, kelas kalau aku di gimana. kelas kan seadanya banget lah intinya, nggak pernah punya teman aku pada musuhin lah intinya gitu kan, gara-gara pasti kan? aku selalu eksis gitu katanya. Jul nggak ada lagi Jul, lu nggak ada terkesan sama gue Jul. Iya, Cuma sama bohong, Adlin doang. nggak ada kesan. Enggak. Parah. Apa ya? Enggak. Karena kan kau memang udah benar-benar pimpinan ya, kau udah pasti keren juga lah. Keren juga. Karena kan semuanya secara keseluruhan kan itu semuanya ada di pundakmu. Iya, mantep. Dan juga semua tanggung jawab, semua beban itu bisa diselesaikan dengan baik terlepas dari waktu menjalankannya itu sulit, apa segala macam, banyak hal, struggle di dalam, tapi kan pada akhirnya selesai dengan sangat baik, dan kita bisa lihat sekarang udah jadi LPM Neraca yang dulunya Tersampaikan menurut aku. gitu kan, dan mereka semakin berkembang Jo, dan mereka semakin nggak denger suaranya. Nah, ya udah. Tadi Halo, putus-putus. dengar nggak? Iya, orang sibuk Jul ya. Orang sibuk guys. Jadi gitu Za. Jadi ya kau juga keren, sangat keren bahkan karena Ya, udah coba lagi. ini ada yang nelfon terus. Jadi halo? Ya udah. Ya pokoknya kalau Reza, ya mungkin kalau untuk pengalaman khusus nggak ada kali ya Za. Tapi kalau aku ngelihat secara keseluruhan dari semua tanggung jawab yang kau pikul, yang kau memang ini kerja tim gitu. Tapi kan pada gitu kan. Dan pada akhirnya Jul, putus suaranya Jul. Lagi coba. Halo? Iya. halo. Nah, ya Udah Jul, pokoknya Reza keren lah. yang gue tunggu Karena cuma bisa lo selesai bilang dengan gue keren baik. itu aja Jul. Fake sekali Anda. Tapi emang sih kita kayak Haus maksimal pujian ya? banget ya. Mana kita yang paling tua ya pada saat itu ya Jul ya. Adlin ya. Iya, kita yang paling tua bertiga tuh, kita yang paling tua. Terus adik-adik tuh, Kak gimana Kak? Sebenarnya sih Maya sih yang paling tua sebenarnya ya. Iya, cuman Kalau kan dari mereka umur kalau- tuh sebenarnya yang paling tua tuh Maya. Cuman Iya. Maya tuh angkatan bawah kita ya. Grade-nya kan di bawah. Dia tuh tetap menghormati kita, benar. Jadi ya dia tetap menghormati kita sebagai senior lah gitu kan. Tapi bener sih memang jujur anak-anak pers tuh berkesan sih sampai sekarang kalau menurut aku. Berkesan banget. Jadi aku tuh sebenarnya kepengennya kita pulang gitu ya, terus ketemu mereka semua gitu, terus ngobrol-ngobrol, sekedar kayak cuman say hi, cerita-cerita pengalaman hidup sama mereka gitu. Kepengen banget sih aku, cuman memang waktunya belum ada dan lagi corona juga sih, jadi Iya, susah. aku juga nggak pulang-pulang nih udah 2 tahun. Aku Pulang udah kalian. berapa ya? 3 tahun nggak pulang aku ke Medan. Ya tunggu kita ya Jul ya. Ntar kita ngopi-ngopi bareng. bener ya. Iya, tunggu kita. Kita pasti ngopi-ngopi bareng. Tunggu anakku gedean. Iya, Adlin udah punya anak dong. Tunggu anakku gedean dikit. Kita pulang. Aku Oke, pulang. oke. Oke, kita lanjut ya, Bang, Kak. Bagaimana sih rasanya jadi mahasiswa pers kampus pada saat itu? Mahasiswa pers. Aku nggak tahu ya ini apakah perasaanku aja atau emang bener gitu kan.
kalau kita tuh anak organisasi itu pasti kita tuh kayak disorot, orang-orang pada ngeliatin kita tuh ya bahasa gampangnya populer lah gitu. Ya kan, populer terus dikenal gitu ya. Banyak yang naksir nggak, Din? Oh, kalau Reja sudah pasti. Iya, Kalau aku, kayaknya semua anak-anak apa? organisasi itu populer lah gitu ya. Populer. Iya, Jadi sorotan. jadi sorotan gitu. lah gitu. Dari sorotan dari Dosen-dosen dari juga banyak dari kenal. mahasiswanya, dari dosen-dosennya juga. Itu Iya. sih kalau dari aku. Kalau aku sih ya itu gara-gara aku terlalu eksis ya kata teman-teman aku ya. Jadi aku sampai sekarang punya banyak teman dan punya banyak relasi. Jadi aku bisa ngobrol sama siapapun, baik itu senior atau junior-junior aku di bawah. Kayak gitu. Kalau aku sih lebih tepatnya ya untuk relasi Iya, ya. relasi. Lebih tepatnya tuh aku bangga juga sih jadi anak. Iya, bangga juga jadi salah satu alumni pers mahasiswa Polmed. Bangga banget deh, ini bukan bangga aja, bangga banget. Karena bener-bener apa ya, organisasi yang paling gak akan aku lupain seumur hidup aku. Kayak gitu. Anjay. Dari Julia? Jadi gimana, Jul? Asa keren, populer itu benar. Ha. Banyak yang kenal, banyak punya relasi. Pokoknya itulah ngerasa keren. Enggak, kalian juga banyak yang Nah. naksir ya. Relasi juga. Kerennya itu apalagi kalau pakai name tag ya. Itu kayak Name tag, iya. seragam hitam Seragam. ya. Aku Kalau biru kurang seragam ya hitam dulu ya, sih biru yang ya. paling aku suka. Karena biru tuh tim Tim hore hore ya, sebenarnya ha. dulu. Konsepnya hore-horean doang. Ketika lu pakai seragam Tapi aku hitam, kayaknya pakai udah gak name punya tag, deh seragam. kayaknya keren gitu. Keren. Kayak jadi jurnalis sungguhan, jadi kayak wartawan sungguhan gitu loh. Jadi kan karena kan memang biasanya jurnalis tuh bajunya hitam ya. Kayak di Trans, mungkin kayak di Metro, Net TV mungkin biru Biru tua. hitam-hitaman gitu kan. Kayaknya memang apa ya, lambang jurnalis tuh hitam. Dan satu lagi, dengan name Itu tag sih. tadi itu name tag itu kartu ajaib untuk di lalu lintas ya, Iya, bener. atau Bener dimanapun. banget. Kartu ajaib banget. Aku pernah tuh dulu, aku pernah nggak punya SIM. Jadi waktu aku PKL semester 5 PKL kan, aku nggak punya SIM tapi aku bawa motor. Terus aku kena stop tuh di Polonia. Karena aku kan PKL-nya di Jalan Garu tuh, yang SM Raja. Aku di stop, terus aku cuma tunjukin kartu itu, terus bapaknya nggak jadi stop aku, jadi aku disuruh jalan. Bener-bener kayak mereka tuh nggak mau urusan dengan pers. Kalau polisi Medan nggak tahu ya polisi zaman sekarang kayak gimana. Tadi pada saat zaman aku dulu tuh pengalaman Tapi Kak banget tuh Julia kartu sampai ajaib sekarang sih. kartu pers itu masih kayak gitu nggak sih Kak Julia? Kayak nyetir atau jalan di mana ada polisi, kita nggak akan ditilang gitu. Masih. Karena- Masih kan? Tuh. Ya, iya tinggal tunjuk aja. Nah, kayak Pak Nonton ini konser dong. gratis nggak? Kayak gitu. Oh yaudah silakan. Gitu. Nonton belum pernah dipakai. Belum dipakai ya? Tapi aku pernah loh. Karena memang jadi dokumentasi kan untuk foto panggung kan. Kayak kita kemarin ada event di RBK. Ya gratis dong masuk. Tuh. Keren. Memang kartu pers tuh kartu ajaib. Kalau LPM sekarang punya kartu persnya nggak, Dek? Ada ya? Ada, Kak. Dipakailah sebaik mungkin. Karena benar-benar itu it's work gitu. Iya, sangat- Bekerja sangat banget berguna. kartu itu. Walaupun kita sebenarnya pers ya bisa dibilang pada zaman dulu tuh pers mahasiswa, tapi kayaknya polisi tuh nggak takut viral kayaknya mereka. Iya kan, bener. Apalagi sekarang zaman viral kan. Zaman dulu aja mereka udah takut, apalagi zaman sekarang gitu. Apapun bisa direkam, bisa di-share. Pertanyaan yang ini khusus Kak Julia nih, yang masih konsisten berada di dunia pers atau dunia jurnalistik, yang sekarang masih bekerja nih untuk salah satu media pers di Kota Medan. Nah, kenapa sih Kak pada akhirnya Kakak memilih untuk tetap berada di dunia pers, dan apa sih perbedaan cara kerja antara pers kampus dengan pers sebenarnya yang sedang Kakak jalani saat ini? Perbedaannya ya, kalau tadi kan mungkin udah denger ya, kalau kemarin di LPM Neraca, mungkin aku nggak sesibuk Reja sama Adlin ya, nggak setotal mereka gitu ya. Jadi ya apa yang bisa aku kerja, kayak balik lagi kayak yang aku bilang tadi, apa yang bisa aku
kerjain, aku kerjain. Apa yang bisa aku bantu pada saat itu. Nah, setelah terjun langsung nih ke lapangan, walaupun aku kan reporter mingguan nih di Waspada Online, pasti beda karena kalau di lingkungan kampus yang diliput kan kampus doang gitu kan. Tapi ketika udah di media begini, kita masuk ke skala yang lebih besar. Mau ngeliput apa, mau masuk kemana kita bisa gitu. Semua ada akses kayak gitu kan. Terus juga apa ya rasanya itu, mana ya membilangkannya, walaupun banyak tantangan juga tapi happy gitu loh. Gimana sih nyampeinnya, pokoknya pasti beda. Apa ya namanya, kalau di kampus kan ruang lingkupnya lebih kecil, ketika udah jadi jurnalis di media ya kan, yang resmi juga gitu kan, ruang lingkupnya jadi lebih besar. Itu doang sih bedanya menurutku, dan lebih menarik. Dari cara kerjanya gimana kan? Dari cara kerja, ya namanya jurnalis harus siap ya, harus siap sedia. Misalnya nih ada sesuatu terjadi, berangkat ya ke sana liput ini ya harus siap gitu. Sementara kan kalau misalnya kita di kampus kan nggak gitu ya. Lebih Ya benar. Terus pernah nggak kakak ini angkat berita yang cukup besar gitu di Medan? Nah, kalau sejauh ini Dek, kalau kakak, karena di Waspada Online itu awalnya kan kemarin PKL tuh di situ. Akhirnya direkrut, kemarin sering-sering bantu podcast jadi hostnya gitu kan. Terus lebih ke video gitu. Jadi kalau untuk tulisan kakak masih ini sih, lebih difokuskan ke yang di depan layar gitu. Kalau untuk tulisan mungkin nanti next kali ya, kayak yang Adlin bilang ketika masuk ke Kumparan ya kan, atau Tirto, lebih dalam ke tulisan, lebih investigasi gitu. Kalau sejauh ini di Waspada Online, kakak lebih ke yang di Hostnya ya, Kak? layarnya deh. Oh, Wah, luar biasa. iya. Pasti banyak yang naksir ya, Kak? Enggak sebanyak yang naksir sama Reza lah pasti. Tetap ya Reja dibalikin lagi. Iya, oke. Enggak ada bercanda. Ya gitu. Yang terakhir nih untuk kakak dan abang, ada nggak pesan dan harapan yang ingin disampaikan untuk LPM Neraca, juga kami yang masih tergabung di dalam LPM Neraca ini? Pesannya terus konsisten di jurnalistik untuk neracanya. Terus kayak kita pengen aku pengen kasih, kan dari yang kita jelasin tadi udah kelihatan tuh seberapa beratnya dulu kita berjuang ya, Julia, Adlin, membentuk fondasi organisasi ini. Kita buat fondasinya yang kokoh. Nah, mungkin di tahun berapa itu udah buat bangunannya, di kalian mungkin udah buat atapnya, terus tahun-tahun berikutnya ya gimana mempertahankan, nge-maintain si bangunan tadi gitu. Jadi diharapkan organisasi ini terus berlangsung, terus berlanjut, jangan sampai putus, jangan sampai bubar di tengah jalan. Tongkat estafetnya terus dilanjutin gitu, karena kan untuk periode berikutnya itu bergantung pada periode yang sekarang. Begitu juga kayak kami dulu pada saat 2013, kesuksesan 2014 itu bergantung dari 2013, gimana orang yang 2013-nya menyerahkan tongkat estafet ke 2014 sehingga 2014-nya bisa jalan dengan maksimal gitu. Itu sih kalau aku secara keseluruhannya. Kalau dari Adlin gimana? Kalau dari aku, apa ya, pesannya tuh buat adik-adik semua, ya kalau bisa life balance lah. Jadi antara organisasi sama perkuliahan tuh bikin seimbang mungkin. Jadi ya kalau dari sisi kita tadi kan kita udah jelasin ya, bahwasanya ya kita tuh hidup dulu nggak balance banget lah, jadi kayak lebih berat ke organisasi ya. Kalau dari aku harapannya ya, karena memang sekarang lagi zaman corona ya lebih baik balance gitu. Jadi, lebih enak sih sebenarnya bisa hidup dengan seimbang. Dan sama kayak Reja, jadi kalau misalnya nanti kalian kan pasti bakalan lulus gitu, kesuksesan kalian bener hari ini bergantung kepada adik-adik kalian di masa depan. Jadi sebaik-baik mungkin lah kalian untuk berdedikasi diri, bahwasanya oh aku udah di pers Neraca nih, aku punya tanggung jawab itu. Jadi nanti pasti bakalan nular vibe-nya ke adik-adik kalian.
Apa yang udah kalian kerjain dulu pasti bakalan nular. Dan itu pasti nggak akan dipungkiri leh. Pasti bakalan nular banget. Kayak gitu sih kalau dari aku. Dari Julia gimana? Oke, kalau dari aku juga yang dibilang si Reja aku nambahin juga. Jadi kalian itu bakal dibilang sukses ketika kalian bisa mempersiapkan generasi berikutnya, gitu kan. Lalu buat kalian semua ya sekarang adik-adik yang lagi ada di situ, baiknya memang kayak Reza tadi ya dengan yang emang terbaik, benar-benar lakukan yang terbaik lah untuk do your best, bukan kasih ide baru kayak Adlin ya kan. Manfaatin ini kesempatan yang besar buat kalian. Apalagi kalian yang emang pengen jadi jurnalis ya, nanti ini benar-benar modal yang sangat besar. Dunianya langsung. Oke, baik Abang dan Kakak. Terima kasih banyak ya Kak, Bang, sudah meluangkan waktunya untuk menjadi tamu di podcast episode pertama kami. Semoga perbincangan kita tadi semakin menambah wawasan kami untuk lebih mengingat sejarah LPM Neraca. Sukses terus untuk karir Abang dan Kakak. Semoga yang belum tercapai saat ini dimudahkan dan segera terwujud. Terima kasih banyak ya Abang. Amin. Kakak. Amin. Terima kasih. Iya. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.